wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Ta'ala, senantiasa kita mensyukur nikmatnya dan terus meminta kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita istiqamah di atas jalannya. Tayyib, kita berganti pada dars fikih ibadah. Pada pelajaran fikih ibadah dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kita masuk pada bab fi ahkami izalatin najasah. Bab hukum tentang menghilangkan hukum-hukum menghilangkan najis atau mengangkat najis. Ya. Maksud dari bab ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum cara menghilangkan najis dan najis apa saja, dan kemudian bagaimana cara menghilangkannya. Insya Allah akan kita kupas pada pembahasan kali ini. Yaqulu hafidhahullahu ta'ala ay al-muallif, kama annahu matlubun minal muslim an yakuna tahiran minal hadathi idza arada as-salah. Sebagaimana seorang muslim itu diminta untuk bersuci dahulu ketika hendak salat. Ketika hendak sholat, maka dia diwajibkan untuk bersuci. Bersuci ini syarat bagi yang menghendaki sholat, dan dia menjadi mustahab ketika di situ disunnahkan untuk berwudu atau bersuci. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badan. Kalau seandainya bersuci itu wajib, ya, bahkan syarat, maka mengangkat najis atau menghilangkan najis dari badan dan baju atau tempat tertentu dari najis hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Thiyabaka ini bermakna maknawi sama hissi. Kalau oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ushul Thalatha, wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'ani syirki. Disebutkan dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, wa thiyabaka fatahhir. Beliau menafsirkan ayat ini pada membersihkan baju, maksud di sini baju keimanan. Makna yang pertama maknawi, wa thiyabaka fatahhir, yaitu maksudnya ay tahhir a'malaka 'ani syirki. Bersihkan amal perbuatanmu dari kesyirikan. Ini bermakna maknawi. Yang kedua bermakna hissi. Hissi itu yang berkaitan melekat pada badan dan tempat, yaitu yang akan kita bahas ini. Difahami? Jadi membersihkan ada dua, membersihkan hati sama membersihkan badan. Membersihkan hati dari kesyirikan, amal perbuatan kita dari kesyirikan. Ada membersihkan badan dan tempat itu dengan cara dibersihkan taharah, yang insyaallah akan kita bahas kali ini. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghusli damil haid min thawbiha. Dan Nabi memerintahkan seorang wanita untuk membersihkan darah haid dari bajunya yang terkena darah haid. Ya, zaman dulu belum ada softtek, ya, maaf. Zaman dulu belum ada seperti itu. Zaman sekarang alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala.
Zaman dulu kita nggak tahu ya bagaimana, tapi tentunya di situ ada cara-cara, aturan-aturan bagaimana cara menghilangkan najis. Lamma kana al-amru kadzalik, ketika urusan seperti itu, perintah seperti itu, tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a ala hadzal mawdu', maka kita tertuntut untuk memberikan muhadarah, ilqa ya, al-daw' ala hadzal mawdu', sebagai petunjuk cahaya pada pembahasan kali ini. Wa huwa mawdu' izalatin najasah, yaitu tema mengangkat najis. Aridina li ahmi ahkamihi, ya, menawarkan pada yang terpenting dari hukum-hukum dari mengangkat najis. Raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwaninal muslimin, berharap ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang muslimin membacanya. Padahal kitab ini sudah hampir 20 tahun dan tersebar di seluruh dunia. Walaqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqiduna li hadzal mawdu' baban khassa. Dan para fuqaha dahulu rahimahumullah, mereka membuat bab khusus bertemakan, mereka menamakan bab izalatin najazah, bab menghilangkan najis, ai tathiru mawaridin najasah, yaitu membersihkan atau mensucikan daerah-daerah yang terkena najis. Allati tatra'u ala mahalli tahir, yang mana itu nempel di tempat yang suci, dari baju minathiyab awil awani atau bejana, wal fursh atau permadani, furash ya, wal furush itu permadani, wal biqa wa nahwiha atau tempat-tempat atau yang lainnya yang itu tertempel atau najis. Nah, sekarang yaqulu al-musannif hafidhahullahu ta'ala wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Sekarang kita berkaitan belajar tentang apa ya, materi apa yang digunakan untuk mensucikan, membersihkan najis. Tentunya secara hukum dasar adalah air. Secara hukum dasar adalah air, alat digunakan untuk mensucikan atau membersihkan najis. Fahuwal aslu fit tathhir, ini asalnya. Asal alat perangkat untuk menghilangkan najis adalah air. Di anna Allah wasafahu bidzalik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mensifati air sebagai zat untuk mensucikan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih. Dan Allah turunkan atas kalian dari langit air. Air sebagai liyutahhirakum bih, untuk kalian bersuci dengannya. Maka ayat ini wijhatud dilalah, petunjuk dalilnya apa di sini? Bahwa hukum dasar asal air itu digunakan untuk mensucikan. Untuk mensucikan. Wan najasatul lati tajibu izalatuha, dan najis-najis yang wajib dihilangkan diantaranya. Kalau secara global dibagi menjadi 3. Apa itu? Kita pernah belajar sebelumnya. Najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawassithah. Ya, najis mukhaffafah seperti air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan. Yang kedua yang mutawassithah, yang mughalladah seperti najisnya anjing sama babi. Yang ketiga selain daripada keduanya, yaitu mutawassithah. Baik, kita akan jelaskan secara rinci.
imma an takuna ala wajhil ardi wa ma tasala biha min al-haytan wal ahwat was sukhur. Apa saja yang harus kita bersihkan dari najis-najis, yaitu sesuatu yang menempel di bumi, baik itu berhubungan dengan haytan, dinding-dinding. Apabila terkena najis maka wajib dibersihkan, disucikan. Atau ahwat, atau lubang genangan, atau lubang yang istilahnya itu darah yang menurun. Wasukhur, ya, sukhur apa istilahnya itu? Sukhur itu daerah-daerah yang dia agak tinggi, ya. Kemudian di situ istilahnya yang melekat pada bumi. Fahadihi yakfi fi tathhiriha ghaslah. Bagaimana cara membersihkan, menghilangkan najis itu? Cukup dengan apa? Membasuhnya atau menyiramnya, ghaslah wahidah, sekali saja. Tadhabu bi ainin najasah, yang mana menghilangkan jenis najis itu sendiri. Bimakna, maksudnya bagaimana? Bi annaha tughmar bil ma yasubbuhu 'alaiha maratan wahidah. Itu dengan digebyurkan bahasa disiramkan. Ya, disiramkan dengan air yang mana dengan itu sekali saja, yang itu menghilangkan itu kotoran atau noda najis. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma 'ala bal a'rabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan air kencingnya orang Badu, orang Arab, Badu Arab, yang mana ketika itu kencing di masjid. Pada saat itu Nabi SAW, ya, masjid tidak seperti sekarang. Masjid dulu itu tidak berkeramik, namun berpasir. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim, dakhala a'rabil masjid wa Rasulullah SAW fihi. Suatu ketika orang-orang Ajam, Arabi itu orang Badu orang desa gitu. Istilahnya orang desa, jauh dari perkotaan, peradaban. Datang ke masjid yang mana tentunya kurang ilmu, ya, kurang adab, kurang adabnya. Dakhal masjid wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqada hajatahu, ya, faqada hajatahu. Maka dia buang hajat. Falamma qama rijalun, ya, fi nahiyatil masjid. Falamma qama bala fi nahiyatil masjid. Dia ingin buang hajat, kemudian dia bangun, kemudian kencing di pojokan masjid. Ini tingkah laku orang Badu. Atau kalau kita orang yang kencingnya di pinggir jalan, nah, seperti itu. Di muka umum kadang kebelet, ada WC, ada kamar mandi, kok ya mesti pipisnya di mana? Di tembok atau di mana? Nah, ini diantara bentuk sebab orang terkena azab kubur itu diantaranya karena kebanyakan dari perkara baul, perkara pipis. Hati-hati di sini. Ya, dalam hadis ini ada seorang Arabi yang dia datang ke masjid, masuk di dalamnya, dan dia buang hajat di dalam masjid lagi. Kalau kita gimana? Gempar masjidnya, bisa viral itu. Bisa viral. Udah tersebar. Sama saat itu. Saat itu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ada di situ. Dan fasaha bihin nas, diteriakin oleh para sahabat, "Woi, jangan kencing di situ," kan gitu. Ya. Kamu ini punya adab enggak? Seperti itu kan. Tapi Nabi SAW enggak pernah ngajari seperti itu. Falamma, ya, faqada hajatahu fakafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW itu mencegah mereka. Ya, la tasrumu. Dalam riwayat yang lain, la tasrumu, la tasjuruh. Ya, jangan kau cela, jangan kau hardik dia, jangan kau teriaki. Nanti kalau dia kabur dan dia lari, bayangkan najisnya kemana-mana enggak?
Ya lari sana sampai kencing berlari lah istilahnya gitu. Ya, malah tambah repot kan begitu. Nah, ketika falamma qada faragha min baulihi da'a bidalwin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk mengambilkan satu bejana, satu ember air. Fa uhriqa alaihi aw fasaba fihi. Kemudian digebyurkan, disiramkan ke tempat dia pipis itu. Nah, di sini hikmah. Dalam hadis ini sekalipun tentang masalah taharah, di sini hikmah. Hikmahnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika mendapat sebuah konflik atau sesuatu yang aneh, itu jangan langsung apa? Emosional. Ya, jangan langsung istilahnya baperan gitu kan. Bahasa sekarang. Tapi dilihat dulu apa hikmahnya, kebijakannya bagaimana, cara menghadapinya bagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajari kepada para sahabatnya untuk bagaimana menjikapi seperti itu. Ya, bahkan dalam yang lain menyebutkan kalau seandainya dia lari, maka tentunya banyak yang harus disiram. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wakadha idza ghumirat bima'il matar wassuyul. Demikian akan hilang juga najis tersebut bila diguyur dengan air hujan atau air yang mengalir, maksudnya disemprot atau di mana-mana zaman sekarang ya. Fa idza zalat bi sabbil ma' 'alaiha aw bima'il matar an-nazil aw al-jari 'alaiha kafa dzalika fi tathhiriha. Maka apabila najis itu hilang dengan air, ya, dengan disiram atau air hujan atau sesuatu yang mengalir, maka cukup baginya untuk mensucikan tempat tersebut. Itu yang pertama ya. Maka ketika ada najis, misal ada anak ngompol pipis di masjid, gimana? Kita siram. Ya tentunya kalau sudah bertegel kayak gini, berkeramik ya kita ambil tisu atau apa, dikeringkan dulu baru kita siram. Takutnya malah kalau disiram langsung lebih menyebar kemana-mana. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa in kanatin najasatu ala ghairil ardi. Apabila najisnya itu menempel tidak di bumi, tidak di tanah. Wattasala biha, dan menempel dengannya pada materi tersebut. Fa in kanat min kalbin aw khinzir. Apabila najis itu sumbernya dari anjing ataupun babi, karena kenajisan anjing dan babi itu semuanya, bahkan sebagian riwayat sampai bulunya pun najis. Tapi itu khilaf para ulama, sampai bulunya babi itu najis. Tapi ini khilaf dari para ulama. Ada sebagian liurnya saja. Maka apabila najasa itu sumbernya dari anjing maupun babi, wa matawallada minhuma, dan apapun yang darinya, maksudnya dari bagian darinya. Ini ada riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan apapun yang itu melekat pada babi itu najis semuanya. Itu najis semuanya. Namun sebagian para imam mengatakan air liuri aja yang najis. Ya. Maka lebih menyelisih daripada khilaf para ulama, nah kita menganggap semuanya itu najis dari apa, babi maupun anjing. Fatadhiruha bisa bil ghasalat. Maka cara mensucikannya itu dengan 7 kali cucian. 7 kali cucian. Ihdahunna biturab. Salah satunya dengan debu atau pasir. Ya, salah satu dari 7 itu dengan turab, dengan pasir. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam kitab Bulughul Ahkam, juga Bulughul Maram, ya. Wa'afiruhu tsamin, dan kasihlah debu kesiraman yang ke-8. Kesiraman yang ke-8. Namun dalam hadis yang lain menyebutkan, ya, idza walaghal kalbu
fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing menjilat-jilat bejana kalian, falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab, maka bersihkanlah 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan pasir. Ini bisa bermakna 2. Yang pertama, imma dibersihkan sebanyak 7 kali, salah satu dari 7 kalinya itu pakai pasir, atau mengikuti hadis yang lain, ya, wa'affiruhu tsamin, ya, dibersihkan sebanyak 7 kali, yang ke-8 pakai pasir. Maka itu semuanya dibenarkan. Maka yang benar, yang afdal tentunya nilainya ganjil. Difahami di sini? Difahami? Ya. Imma antum 7 kali, salah satunya pakai pasir, atau antum bersihkan dulu 7 kali, yang ke-8 pakai pasir. Seperti itu. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa hadzal hukm 'amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal furush. Ini berlaku umum pada setiap bejana, seperti baju, berlaku umum ya, enggak setiap bejana aja, yang sama ya, baju atau karpet atau yang lainnya. Wa in kanat najasata ghairi kalbin aw khinzir. Nah, ini tadi kan berlaku untuk anjing dan babi. Nah, apabila najisnya itu sumbernya selain dari anjing dan babi, selain daripada itu, kal bauli wal gha'id wad dam wa nahwiha, seperti baul dari kencing atau kotoran, ya, apa misalnya tinja, ya, kotoran hewan atau manusia, atau darah, fa innaha tusalu bil ma' ma'al farqi wal 'asr, yaitu bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan dengan air bersama dengan dikerik. Al-farq itu dikerik, ya, dikerik ataupun diperas. Kalau memang itu harus diperas, maka diperas seperti kain. Kalau harus dikerik, maka pakai kerikan atau dikerik pakai kuku. Hatta tazul, sampai hilang, dengan syarat sampai hilang. Fala yabqa laha 'ainun wala laun, sampai hilang enggak kelihatan ainnya, jenis najasah tersebut atau warnanya. Fal maksulat ala thalathati anwa, ya, medan yang dibersihkan itu, yang disucikan itu ada 3 macam. Yang pertama, mayumkinu asruhu, apa yang mungkin untuk diperas atau dikucak, itu misal thawb, seperti baju, fala budda min asrihi, maka wajib diperas atau dikucak. An-naw'u tsani ma la yumkin asruhu, yang tidak mungkin diperas, wa yumkinu taqlibuhu, tapi mungkin dibolak-balikkan, kal julud wa nahwiha, seperti kulit, ya, kulit apa itu, ya, kulit hewan dan selainnya. Fala budda min taqlibihi, maka wajib untuk ditaklib, dibolak-balikkan. Yang ketiga, an-naw'u tsalits ma la yumkin asruhu wa taqlibuhu, ini enggak mungkin dibolak-balik, enggak mungkin juga diperas. Fala budda min daqqihi wa tafkilihi, maka wajib ditekan seperti dipucuk atau ditimpa dengan benda kemudian digosokkan, ya, disikatlah, istilah bahasa sekarang itu disikat. Bi an yadha 'alaihi syai'an thaqilan hatta yadhhab akthar ma fihi minal ma', sehingga sampai hilang kebanyakan dengan air juga. Wa in khafiya, apabila najis tersebut itu apa istilahnya, enggak nampak gitu, enggak jelas, enggak kelihatan mana najisnya, ya. Maudhi'a najasatin fi badan aw thawbin aw buq'ati saghiratin, enggak jelas, nampak tersembunyi istilahnya gitu, di badan di mana enggak tahu kita, atau di baju yang kita enggak tahu najisnya di mana, atau di tempat tertentu. Fala budda
kamusalla shaghir atau seperti musola kecil, wajib ghuslu mahtamala wujudun najasati fihi, maka wajib dibersihkan atau disiram mahtamala wujudun najasati fihi, apa yang mungkin itu terkena najis, kemungkinan mungkin di sini ya disiram di situ, hatta yajzima bizawaliha, sampai yakin dengan hilangnya najis tersebut. Wa in lam yadri fi ayyi jihatin minhu, kalau dia nggak tahu di mana ya letaknya najis tersebut, seperti baju kayaknya kena di mana ya, kayak kena najis tadi di mana, kena pipis ompolnya bayi tadi kemana gitu. Ghasalahu jami'ahu, maka wajib dicuci semuanya. Ya, wajib cuci semua. Misalkan kalau cuma kena sini aja ya cukup dikasih air, dibersihkan, selesai. Tapi kalau kemucatan semua, waduh kena semua, ya sudah cuci semua, seperti itu. Yakfi fi tadhhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am rashuhu bil ma'. Cukup ya untuk mengangkat najis air kencingnya anak laki-laki yang belum makan. Ini dibedakan ya. Kalau anak balita, bayi perempuan, hatta dia belum makan wajib dicuci. Yang perempuan. Kalau yang laki-laki, selama dia belum makan, maka cukup rasyuhu, cukup dipercikkan aja, udah selesai. Ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang banyak, diantaranya hadis Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am, bahwasanya beliau menghadap kepada Nabi SAW dan memberikan anaknya, anak laki-laki ya yang masih kecil belum makan, ila Rasulillah SAW fa ajlasahu fi hijrihi, maka beliau dudukkan di pangku di hijr Rasulullah SAW. Fabala ala thawbih, lantas bocah itu ngompol, bayi itu ngompol. Fada'a bima'in, lantas beliau meminta diberikan air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu, beliau cuma mempercikkan aja seperti itu dan tidak sampai mencucinya. Rawahu Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa in kana ya'kul ta'am li syahwatin wa ikhtiyar, kalau seandainya si bayi ini sudah makan, hatta ya dia umur 2 bulan tapi sudah makan. Ya, makan apa 2 bulan? Makan bubur. 2 bulan loh, 2 bulan. Seandainya ada, ya. Karena syahwat dia, keinginan dia, atau karena pilihan dia, fabaulu mithlu bail kabir, maka air kencingnya itu dihukumi sama dengan air kencingnya orang yang sudah gede, yang sudah makan makanan. Wa kadza baul untha, demikian juga bayi perempuan, mithlu baul kabirah, seperti baulnya orang yang sudah besar, wanita yang sudah besar. Fi jami' hadhil ahwal yuksal ka ghusli sairin najasat, maka dalam keadaan seperti ini dia dibersihkan, ya, dia bersihkan, dia cuci semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah, disahihkan Imam Al-Albani, yuksalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulam, dibersihkan atau dicuci dari air kencingnya bayi perempuan dan cukup dipercikkan dari kencingnya bayi laki-laki. Nah, ini bedanya ya, bedanya. Fan najasatu ala thalathati anwa, maka najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Najasatun mughalladah, ya najis yang berat, wahia najasatul kalbi wa najasat wa nahwihi, yaitu najisnya anjing dan selainnya, yaitu babi. Wa najasatun mukhaffafah, dan najis mukhaffafah yang ringan, seperti najasatul ghulam alladzi la ya'kul at-ta'am, najisnya bayi laki-laki yang belum makan. Wa najasatun baina dzalik, antara keduanya itu mutawassit.
wahya baqiyatun najasat, sisa dari najasah tersebut, yaitu selain daripada najisnya anjing, babi dan anak laki-laki yang belum makan. Berikutnya yaqulu al-muallif hafizahullahu ta'ala wa yajibu an na'rif ma huwa tahir wa ma huwa najis min awrathil hayawanat wa abwaliha. Kita juga harus mengerti, bisa membedakan mana yang najasah dari kotoran hewan itu najis dan yang tidak. Jadi tidak setiap kotoran hewan itu najis. Ya, itu najis. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha fa bauluhu wa rawthuhu tahir. Kalau hewan itu hewan yang halal dimakan, maka kotorannya dan air kencingnya tidaklah najis. Halam ini sesuai dengan madzhab ilahil malikiyah wa syafi'iyah wal malikiyah wal hanabilah. Ini apa yang madhabnya Imam Abu Hanifah, Malikiyah, dan juga Hanabilah Imam Syafi'i, dan ini pilihan madhabnya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kal ibil wal baqar wal ghanam wa nahwiha, seperti unta, seperti sapi, seperti kambing dan selainnya yang itu halal dimakan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyina an yalhaqu bi iblis sadaqah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya itu memerintahkan ada orang-orang dari Uraniyin itu datang, mereka kehausan dan kelaparan dan juga ada penyakit dalam tubuhnya. Kemudian mereka mengadu Rasulullah SAW di Madinah, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka minum dari susunya onta dan air kencingnya onta. Anda udah pernah belum minum air kencingnya? Ana pernah. Rasanya pesing. Ya. Tapi itu mujarab, masya Allah. Mujarab itu. Jadi air susu campur air kencing ya Allah pertama kali. Enak enggak? Allah pertama. Tapi Nabi SAW nyuruh gitu loh. Nabi SAW nyuruh. Gak bisa dibayangkan kan air kencing ditadain seperti itu. Waktu kita di Hudaybiyah itu ada gerombolan, misalnya ada ternak-ternak unta gitu. Ya, kita datang ke sana main itu. Air kencing, dan itu air kencingnya lebih mahal dari susunya. Subhanallah. Kok bisa itu ya? Padahal bagusan susunya sebenarnya. Maksudnya tuh kalau untuk pengobatan ini biasanya tuh satu botol itu kecil, satu aqua itu 15 real, 50.000. Padahal susunya satu bejana gede itu 5 real doang. Kok bisa mahal ya? Coba, kan penasaran. Kan dalam hadis Nabi itu ada pengobatan untuk organ tubuh, bagus itu. So minum. Lewat 1 jam perut mules ke belakang berkali-kali ya. Itu mengeluarkan apa? Kotoran katanya yang ada dalam tubuh. Subhanallah. Ini hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nah, dari sini terbantahkan apa? Akal manusia sebagai patokan dalam beragama. Kalau akal manusia, air kencing diminum, kan seperti itu kan. Nabi, hadis Nabi SAW, ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Sekalipun akal nggak masuk, tapi ini hadis Nabi, ini wahyu. Dan mereka disuruh oleh Nabi SAW minum dari susunya maupun air kencingnya, Ya, ini muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Coba aja insya Allah. Tapi ya jangan yang di Ragunan atau di mana tuh, kemudian lo kau minta susunya, minta air kencingnya. Ya kalau berani, kalau mau ya. Tayyib. Fadalla ala taharati bauliha. Ini menunjukkan taharahnya, menunjukkan kesucian air kencingnya. Li'anna najis la yubahu tadawi bihi wa syurbuhu. Karena
Kalau seandainya najis, maka Nabi nggak akan memerintahkan mereka untuk minum dari baulnya air kencingnya onta. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan berobat dengan pengobatan yang itu sumbernya dari perkara yang najis. Ini dalilnya. Ya. Kalau seandainya itu najis, mesti Nabi SAW menyuruh untuk membersihkan mulutnya sama bejadanya. Kalau seandainya najis, tapi kan beliau langsung menyuruh untuk meminumnya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat, lah itu kan darurat. Ya, lah itu kan darurat. Baik. Kalau seandainya itu darurat, mesti Nabi sudah menjelaskan bahwa itu harus selesai diminum harus dicuci bejana yang untuk tempat minumnya. Tapi kan Nabi SAW tidak memerintahkan. Apabila tidak ada perintah seperti itu dalam hadis Nabi SAW, maka hukumnya tahir, hukumnya suci. Sebagaimana beliau hafizahullah taala sebutkan, fadalla ala taharati bauliha li'anna an-najisa la yubahu tadawi bihi wa syurbuhu fa in qila inna ma ubiha lit-darurah. Ya bolehnya kan karena darurat. Baik, kita jawab. Lam ya'murhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli atharihi. Nabi enggak pernah menyuruh mereka untuk membersihkan bekasnya idza aradus shalah, ketika mereka hendak salat. Ketika mereka hendak salat. Baik. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi marabidil ghanam." Ini tentang tidak najisnya kotoran hewan yang boleh dimakan. Salatlah kalian di tempat gembalaan kambing. Tempat gembalaan kambing. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yabniya masjid. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membangun masjid, yusolli fi marabidil ghanam. Beliau salat di kandang, maksudnya di tempat pemeliharaan kambing. Wa amara bis salati fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat di dalamnya. Wa hiya la syakka tabulu fiha. Ya, tidak dipungkiri lagi mesti kambing pipis di situ. Tapi Nabi sholat di atasnya, menunjukkan bahwasanya baulnya kotoran hewan yang boleh dimakan, yang hal dimakan tidak najis. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-aslu fil arwath at-taharah. Jadi mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang di atas atau hadis-hadis yang menyatakan tentang Nabi SAW justru malah menyuruh untuk minum atau makan, untuk meminumnya. Yang kedua, Nabi SAW sholat di tempat gembalaan kambing. Ini mengambil kesimpulan kaidah al-aslu fil arwath, hukum dasar pada kotoran hewan yang dimakan, ya, at-taharah, suci. Illa mastufniya, kecuali yang diistisnakan, yang dikecualikan. Wa su'ru ma yu'kalu lahmuhu tahir. Kalau yang dimakan itu halal, maka liurnya pun juga suci, bersih, ya, tidak najis. Wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi, karena itu bagian dari makanan dan minumnya. Wa su'rul hirrah tahir. Nah, sekarang permasalahan tentang air liurnya kucing. Air liurnya kucing itu halal dimakan atau haram? Ya haram lah, jelas. Ya haram, nggak boleh dibunuh, ya. Haram disembelih juga. Li hadits Abi Qatadah fil hirrah, sebagaimana hadis Abi Qatadah dalam permasalahan hirrah yang mengatakan air liurnya kucing itu tahir, suci, adalah jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Qala innaha laysat binajasin, dia tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, kucing itu bagian dari
istilahnya dari hewan yang seringnya berlalu lalang dengan kalian, keluar masuk kan seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa sahhahahu syabbaha bil mamalik min khadamil bait. Ini oleh Nabi SAW dipermisalkan seperti budak-budak yang min khadamil bait, pembantu di rumah. Alladzina yatufuna ala ahlihi, yang mereka berkeliling ya di sekitar rumahnya, lil khidmah, untuk servis, untuk membantu, untuk istilahnya apa itu, berkhidmah. Wali adami taharrus minha, kan nggak mungkin, tidak susah untuk menjaga salah satu secara detail. Fa fi dzalika raf'ul haraj wal masyaqqah, ini sebagai bentuk mengangkat kesusahan dalam masalah ini, ya, kesusahan dalam masalah ini. Maka ini disebutkan oleh dalam kitab Hasyat Ibnu Abidin dan juga dalam kitabnya Asy-Syarh Mumti' oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa alhaqa ba'd ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tairin wa ghairihi. Sebagian ulama menggabungkan, ya, memasukkan dalam bagian pada hewan-hewan seperti burung dan yang lainnya. Fasu'ruhu tahir kasu'ril hirrah, maka liurnya burung itu tahir, suci, sebagaimana liurnya kucing. Bijami'it tawaf, karena yang menyatukan itu ada sisinya apa? Tawaf. Mereka sering berkesana kemari di rumah kita. Wa ma'adal hirrah, adapun selain kucing, wa ma'ulhiqa biha mimma la yukal lahmuhu, dan apa yang digabungkan dengannya yang tidak boleh dimakan, hewan yang haram dimakan, contoh seperti apa? Tikus. Ya, tikus kan sering di rumah, ya. Tapi sekalipun sering di rumah juga haram dimakan. Ya, haram lah, jelas. Ya, karena minal fuwaisiqah. Ya, apa itu? Hewan-hewan perusak. Ya, haram juga, dan disuruh untuk dibunuh juga. Farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najis. Kotorannya, pipisnya, kencingnya dan liurnya najis. Ya, itu najis. Yaqulu al-musannif hafizahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, alaika an tahtamma bit taharati zahiran wa batinah, kamu harus memperhatikan kesucian antum, ya, kebersihan antum, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak yang ada pada badan antum, yang tersembunyi dalam hati antum. Batinan bit tauhid wal ikhlas, bersihkan diri antum yang batin, yang tidak nampak, dengan tauhid. Dengan apa? Dipelajari itu tauhid, dibersihkan dari noda-noda syirik. Wal ikhlas lillahi fil qaul wal amal, dan ikhlas dalam berucap maupun beramal. Wal zahiran, yang zahir, bit taharati minal hadathi wal anjas, dengan mensucikan diri dari hadas dan najis-najis. Fa inna dinana dinut taharati wan nadhafah, karena agama kita adalah agama yang suci, agama yang suka kebersihan. Ya, jangan kemproh-kemproh lah. Jadi seorang muslim itu harus bersih. Ojo kemproh, ya. Kan nggak enak dipandang gitu kan. Apalagi jomblo kemprohnya, nggak ada yang mau deket sama dia. Ya, harus bersih lah gitu. Kalau mau dapat pasangan, ya berusaha minimal bersihan dulu. Ya, kalau kemproh orang ya juga mandang aja nggak seneng, apalagi mau mendekatinya. Tayyib. Fa inna dinana dinut taharati wan nadhafah wan nazahah min al-aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah, itu agama yang suci dari kotoran-kotoran yang ma'nawiyah, yang maknawi itu dengan tauhid, maupun hissi, yang itu yang nampak pada kasat mata kita. Fal muslim tahir nazih mulazim lit taharah, seorang muslim itu mestinya memang sifatnya apa? Tahir, bersih, ya, bagus, rapi. Mulazim lit taharah, selalu melazimkan diri untuk bersuci, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru
syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Berarti kebersihan itu bagian dari iman. Berarti orang yang suka kebersihan merupakan tanda keimanan seorang muslim. Di antaranya, fa'alaika ya Abdullah bil ihtimam bit taharah. Maka wajib bagimu wahai hamba Allah, perhatikan kebersihanmu, kesucianmu, wal ibtiad al anjas, dan menjauhi diri dari segala kenajisan. Faqad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'ammata 'adzabil qabr min al baul. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa kebanyakan azab kuburan itu lantaran karena urusan pipis. Buang air kecil doang, ya. Tapi kebanyakan diazab karena itu. Hina man yataharras minhul insan, di mana orang itu tidak hati-hati, tidak menjaganya. La siyama indama turidus shalah, terlebih lagi ketika hendak pengen salat. Fandur fi na'laik, perhatikan sandalmu. Fa in wajadta fihima adza fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan benar-benar urusanmu dalam masalah taharah ini. Wa indama turidu dukhula fil masjid, ketika kamu pengen masuk ke masjid, fandur fi na'laika, maka perhatikan sandalmu. Fa in wajadta fihi ma adza, kalau seandainya kamu mendapati di sandalmu itu sesuatu yang najis, ya, famsahhuma wa naqqihima, maka bersihkanlah keduanya. Wala tadkhul bihima ay tudkhilahuma fil masjid wa fihima najasah, jangan kamu masukkan itu sendal, ya, ketika masjid itu masih berupa pasir, ya, atau memang dibolehkan pakai sendal, ya, karena itu sebagian bagi sunnah. Tapi ya bukan seperti ini, antum pakai sendal digebuki orang, ya, ada kasurnya, udah ada firasnya gitu, antum masuk pakai sendal, wis, ya, bukan seperti itu maksudnya. Nah, di situ kita dilihat, bisa jadi dengan sandal yang memang itu sandal khusus, ya, ruangan, ya, tidak masalah. Wala tadkhil bihima aw tadkhilahuma fil masjid, jangan masukkan kedua di masjid ketika di situ ada kotorannya. Di Masjidil Haram masih boleh. Ada sebagian di Masjidil Haram itu orang pakai sendal, bahkan kita bawa masuk ke dalam masjid, ya. Kalau Masjid Nabawi boleh dibawa masuk tapi nggak boleh dipakai, ya. Kalau antum taruh di luar, habis sholat mesti hilang kemana? Disapu sama petugasnya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah dal qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya pada kebenaran, dan semoga Allah taala memberikan kita istiqomah dalam beramal soleh. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada khilafan mohon dimaafkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ini sebenarnya berkaitan dengan wanita, yaitu pada bab hukum-hukum tentang haid dan nifas. Tapi tidak salahnya kalau laki-laki itu belajar tentang haid dan nifas, apalagi atau seorang suami atau calon suami ngajari istrinya tentang haid dan nifas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.